Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nirwanda Riga Ditsaha. Saya salah satu mahasiswa Universitas Terbuka dengan prodi Sistem Informasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas satu administrasi jaringan, yang mana tugasnya sudah diberikan di laman e-learning sebagai berikut. Kita asumsikan kita adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab atas desain dan implementasi jaringan untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Adapun spesifikasi jaringannya berikut: Departemen Penjualan 50 perangkat, Departemen Pemasaran 30 perangkat, Departemen Teknologi Informasi TI 10 perangkat, server 5 perangkat, koneksi WAN ke kantor cabang. Lalu kantor cabang nanti ada perangkat dengan totalnya 20 perangkat dan koneksi WAN ke kantor pusat. Alamat IP yang tersedia yaitu 192.168.10.0 Adapun tugas yang diberikan yaitu mendesain subnet atau subnetting. Kita disuruh merancang skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang tersedia. Lalu kita juga disuruh menentukan subnet mask, alamat jaringan, alamat broadcast, dan rentang alamat IP yang dapat digunakan untuk setiap subnet. Dari sales marketing, dari TI, dari server, kantor cabang, dan WAN-link. Dan juga kita disuruh memastikan alokasi IP mendukung kebutuhan perangkat saat ini, serta menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Jadi nanti ini diberikan lebihan karena untuk ruang pertumbuhan di masa depan. Disuruh membuat tabel routing ke kantor pusat dan kantor cabang yang akan meruskan lalu lintas antar subnet. Terus tabel harus mencantumkan alamat tujuan atau destinasi network. Sudah dilampirkan di sini tugasnya. Langkah yang pertama, kita di sini langsung memberikan asumsi pertambahan untuk perkembangan di masa depan. Kita langsung saja bagian departemen penjualan, departemen pemasaran 30 perangkat, departemen teknologi TI dan perangkat server lah, ini kita tambahkan. Kita buat lagi. Ya, jadi begini ya teman-teman. Karena kita juga diminta untuk memberi kelonggaran untuk pertumbuhan di masa depan, maka beberapa perangkat langsung kita tambahkan saja agar nanti ketika di masa mendatang ada pertumbuhan sudah ada space yang bisa kita gunakan tanpa harus memulai perancangan dari awal lagi. Jadi sehingga di sini saya asumsikan sebagai berikut. Maaf, ini harusnya tambah bukan kali. Ya, dari sales yang awalnya memiliki kebutuhan 50 perangkat, langsung saya tambahkan 25%, itu bertambah 13 perangkat, sehingga total kebutuhan nanti 63. Lalu dari marketing yang total awalnya kebutuhannya hanya 30, saya tambahkan 20% ditambah 6, yaitu total kebutuhan nanti 36 perangkat. Dari TI yang semula hanya membutuhkan 10 perangkat, kita tambah 20%, tambah 2, jadi nanti total kebutuhannya 12 perangkat. Sedangkan dari server 5 perangkat, nah ini kita tambahkan 100%, kita anggap server nanti double, sehingga ditambah 5 menjadi 10 perangkat. Dari kantor cabang juga ini ya, ini 25. Kantor cabang 20 perangkat, kita tambah 25%, yaitu bertambah 5. Jadi total kebutuhan nanti 25 perangkat. Untuk koneksi WAN pusat dan cabang ini, antara pusat dan cabang ini tetap 2, karena nanti kita hanya membutuhkan 2 router, jadi tidak perlu ditambah. Oh, sebentar, ini juga penempatannya di sebelah sini ya teman-teman. Maaf, ada kekeliruan sedikit. Oke, sudah seperti ini. Lalu selanjutnya kita sudah disediakan alamat IP, yaitu 192.168.10.0/24. Nah, kita disuruh merancang desain subnet
Rancang skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan. Tentukan untuk setiap subnet. Oke, selanjutnya untuk desain subnet di sini kita nanti akan ambil info dari sebelah sini tadi yang sudah kita isikan. Saya tambah. Oke, saya isikan terlebih dahulu. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya videonya saya percepat karena nanti akan memakan waktu yang cukup lama kalau kita isi satu persatu di record. Jadi saya percepat, saya potong. Jadi sini saya sedikit menjelaskan subnet match dari masing-masing bagian sudah kita inputkan. Nah, di sini 225, 225, 225, 128 dalam kurung 25. Nah, ini kita menggunakan acuan ini ya teman-teman. Mas lengthnya di sini ya. Garis miring 25 lah. Ini kita sesuaikan dengan host atau perangkat yang akan kita gunakan. Kalau kita pakai di angka garis miring 25 di sini, maka maksimal hostnya di sini 128. Sedangkan kebutuhan kita di 63. Jadi masih ada space nanti ketika ada pertumbuhan. Begitupun juga di bagian yang lain. Nah, ini 26, 27, 28. Nah, ini kita sesuaikan dengan tabel subnet mask week referensi ini ya, teman-teman. Jadi semakin besar angkanya maka maksimal hostnya juga semakin kecil. Berbanding terbalik ya ini. Nah, ini untuk ranknya juga sudah saya masukkan. Nah, nanti di IP-nya dari kebutuhan di sini antara 10.1 sampai dengan 10.126. Nah, untuk broadcast address yang untuk mengirimkan pesan, nah nanti dengan IP sebagai berikut ini 10.127. Begitupun dengan divisi-divisi yang lainnya. Selanjutnya kita ke soal nomor 2, table routing. Nah, di sini kita disuruh membuat table routing statis sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang. Tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Cantumkan destination network, subnet mask, next hop atau interface yang digunakan. Oke teman-teman, dengan kita memasukkan cadangan langsung ke setiap subnet mask-nya, di sini kita juga menjadikan jaringan ini sudah dirancang lebih besar dari kebutuhan saat ini. Nah, sehingga ketika jumlah perangkat nanti bertambah, maka kita tidak perlu lagi merubah subnet mask-nya, sehingga kita cukup langsung menambahkan perangkat baru yang ada di jaringan yang sama. Nah, di sini di jaringan WAN-nya, di bagian WAN di sini, karena seluruh alamat dari 192.168.10.0 garis miring 24 sudah digunakan secara penuh, maka koneksi WAN di sini dipindahkan ke blok IP yang terpisah di 192.168.11.0. Nah, ini juga praktek yang biasanya digunakan agar jaringan antar router di situ terpisah dari jaringan LAN kantor. Maka ini memindah IP blok WAN-nya yang terpisah. Oke teman-teman, selanjutnya tabel ini kita buat menjadi 2. Untuk yang pertama ini nanti kita gunakan router. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya saya isikan destination networknya dan subnet mask, lalu next hop interface. Oke, selanjutnya saya isikan destination network, subnet match,
next hop atau interface, lalu kita beri keterangan. Ya teman-teman, sudah saya isikan semuanya ya. Selanjutnya kita beri kesimpulan dari pengisian ini tadi. Di dalam router statis di sini mengatur jalur komunikasi antar jaringan atau subnet ya, cara manual oleh administrator. Nah, dalam desain jaringan perusahaan ini lah kita tadi menggunakan dua router utama, yaitu router kantor pusat yang kita sebut nanti di sini HAGI, dan juga router kantor cabang atau branch. Router kantor pusat di sini menghubungkan seluruh subnet di kantor pusat, dari sales, marketing, IT server, dan juga menjadi penghubung ke kantor cabang. Ini terhubung ke kantor cabang juga. Nah, karena semua jaringan di pusat ini langsung terhubung ke router ini, maka tidak perlu routing untuk subnet lokal. Namun agar bisa berkomunikasi dengan jaringan kantor cabang 192.168.10.192/27 ini agar bisa terhubung di sini, maka router pusat harus menambahkan satu router statis melalui WAN menuju router cabang. Sedangkan di router cabang, di sini router ini menghubungkan jaringan lokal antar kantor cabang dan terkoneksi ke router pusat lewat WAN. Nah, untuk jaringan cabang sendiri di sini tidak perlu router tambahan ya, karena sudah direct connected. Nah, tetapi agar komputer di cabang bisa mengakses jaringan di kantor pusat, lah sales, marketing, IT, dan server, router cabang harus menambahkan beberapa router statis yang mengarah ke router pusat. Mungkin cukup itu teman-teman semuanya dan dosen yang terhormat. Mungkin dalam saya mengerjakan tugas ini masih banyak salahnya atau kelirunya, bisa diberikan komentar untuk perbaikan kedepannya agar menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.